Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan video singkat tentang hukum privat, yang dimana saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum privat, bagaimana teorinya, dan tentang bagaimana teori tersebut diterapkan dalam realita kehidupan nyata, serta apa tantangan yang dihadapinya dan bagaimana solusinya. Selanjutnya, yuk kita simak. Hukum privat itu, hukum privat adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan entitas swasta. Ruang hukumnya mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum keluarga. Di Indonesia, hukum privat didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan undang-undang terkait UU Perkawinan dan UU Perlindungan Konsumen. Menurut Simanjuntak, badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu dengan tujuan tertentu dan sesuai hukum yang berlaku secara sah. Misalnya, perseroan terbatas, firma, persekutuan komiliter, perbankan, koperasi, partai politik, ormas, yayasan, dan sebagainya. Sedangkan secara teori, hukum privat diatur oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepemilikan, kontrak, serta hak dan kewajiban. Misalnya, hukum benda mengatur hak atas properti, hukum perjanjian mencakup kontrak perjanjian antar pihak, dan hukum waris berfokus pada pembagian aset setelah kematian. Fungsi hukum privat adalah untuk memastikan hubungan antar individu berlangsung dengan kepastian hukum. Selanjutnya ada pembagian hukum privat. Yang pertama ada hukum benda, adalah hukum yang secara khusus mengatur tentang hal-hal kebendaan yang menjadi objek pelaksanaan peran para subjek hukum yang bersangkutan, misalnya seperti kepemilikan properti. Yang kedua, hukum perjanjian, hukum yang secara khusus mengatur tentang segala cara menurut hukum untuk mengadakan perjanjian serta akibat yang ditimbulkan karena diadakannya perjanjian tersebut. Yang ketiga ada hukum keluarga, hukum yang secara khusus mengatur tentang keluarga beserta seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya, misalnya seperti perkawinan dan perceraian. Hukum waris adalah hukum yang secara khusus mengatur tentang waris mewaris, yang yakni bagaimana cara beralihnya segala hal atau kewajiban pewaris kepada ahli waris. Both parties coming to an agreement and settling on a sum that resolves the dispute and stops the litigation.
Itu tadi adalah salah satu bukti realita lapangan tentang konflik antara konsumen dan produsen. Konflik antara konsumen dan produsen juga umum terjadi. Misalnya ketika produk yang diterima tidak sesuai deskripsi atau cacat dan produsen tidak memberikan ganti rugi yang memadai, atau dalam layanan seperti perbaikan yang tidak memuaskan atau jasanya yang tidak sesuai dengan kontrak. Kasus seperti ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan yang besar dan mengarah pada laporan ke lembaga perlindungan konsumen dan pengadilan. Nah, selanjutnya ada grafik pengaduan konsumen yang saya ambil dari BPKN RI. Lalu, bagaimana tantangan dalam melakukan hukum privat? Yang pertama adalah karena proses hukum yang lambat. Sistem pengadilan seringkali memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan kasus, terutama di tingkat perdata yang akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan beban tambahan kepada pihak yang terlibat dan memperlambat penyelesaian masalah. Yang kedua adalah karena biaya litigasi yang tinggi. Proses hukum membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya pengacara hingga biaya administrasi pengadilan. Ini menjadi kendala bagi banyak orang yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengajukan atau mempertahankan kasus mereka di pengadilan. Yang terakhir adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Banyak orang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur yang harus diikuti untuk menegakkannya. Ini menyebabkan ketidakmampuan dalam memanfaatkan hak-hak tersebut secara efektif dan seringkali mengarah pada ketidakadilan atau penyelesaian yang tidak memadai. Yang pertama adalah dengan cara mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sedangkan arbitrase adalah proses di mana sengketa diselesaikan oleh satu atau beberapa arbiter yang membuat keputusan yang mengikat. Kedua metode ini lebih cepat dan seringkali lebih murah dibandingkan dengan litigasi tradisional. Selanjutnya saya akan menampilkan ilustrasi tentang mediasi. A mediator assists the opposite parties in negotiating the resolution outside of court. A mediator differs from an arbitrator. An arbitrator acts as more of a judge. Now,
Kesimpulan review saya kali ini adalah hukum privat memainkan peran penting dalam mengatur masyarakat. Meski tidak hukum privat memberikan kerangka yang jelas, realita di lapangan seringkali menghadirkan tantangan. Pemahaman yang baik tentang hukum privat adalah hukum